Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kabar penting dari pagelaran Piala Dunia. Ini ada breaking news ya. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, baru saja berbicara di Teheran. Iran mempertimbangkan untuk mundur dari Piala Dunia 2026 karena 3 laga mereka di fase grup akan dimainkan di Amerika Serikat. Waduh, gimana nih, Sen? Ini menurut gue nggak usah dipertimbangkan lagi ya, mending juga mundur lah sekalian. Lebih sayang nyawa ya ibaratnya. Semuanya mending mundur, udah batalin atau pindah negara. Itu. Nah, lebih baik mending pindah. juga daripada dibatalin, semua negara tuh bikin petisi, mending pindah. Kan sudah ada calonnya, Spanyol kan mau. Siap nampung, betul. Juga langsung pindah menurut gue. Bener. Ini harusnya direspon sama negara-negara lain hasilnya. Karena kan kasihan banget Iran yang nggak sportif dong. Dia harus mundur bukan karena prestasi apa segala macam, tapi karena situasi perang. Bukan karena pelanggaran. Iya betul, ibaratnya dan juga segala macam gitu di luar konteks sepak bola kan. Iya benar. Ya seperti harusnya sepak bola itu kan selain ruang bagi semua orang, tidak ada ruang untuk rasis di Barcelona ini, apalagi dengan masalah-masalah kemanusiaan seperti ini. Walaupun kita tahu memang FIFA itu tidak adil ya. Benar. FIFA itu tidak adil, kita tahu lah beratnya ke siapa gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak sekali pihak yang dirugikan. Jadi dulu mah kan kita ngerasa FIFA nggak adil ketika ada pemain yang membela Palestina diboikot langsung di Liga Eropa dan juga segala macam gitu. Untuk sekarang kan banyak sekali yang dirugikan, termasuk negara-negara yang paspornya dilarang segala macam gitu. Ini nggak ada kebebasan sama sekali gitu. Harusnya kan Piala Dunia tuh bukan ajang sepak bola saja kan gitu. Lebih ke ini ya mempertemukan klub-klub dari benua lain. Apalagi peraturan sepak bola sekarang kan itu tidak boleh 3 negara dalam satu grup kan. Itu harus 4-4-nya itu harus dari benua yang berbeda. Itu kan salah satu untuk mempersatukan ini. Iya, ibaratnya benar. Tuan rumahnya malah bombardir negara-negara Itu tersebut. dia, makanya gue herannya gini. Dulu ketika Israel itu punya chance untuk lolos ke Piala Dunia, banyak negara-negara besar seperti Spanyol, Prancis itu mengeluarkan statement bahwa jika Israel lolos Piala Dunia, kami siap mundur. Itu kan statement ketika Israel ya. Nah, apalagi ini nyata-nyata perang gitu, Sen. Dan ketika ada keputusan dari Iran untuk mundur karena situasi perang, ya kita sih berharap akan ada respon seperti tadi ya untuk negara-negara besar yang lain, karena memang ini kan kalau ngomongin sepak bola kan ini sportivitas ya. Yang ngelihat Iran ini harusnya negara-negaranya ikut peduli ya saya sama statusnya Iran ya. Iya, mending juga gitulah bikin petisi. Enggak apa-apa lah dimundurin 2 atau 3 bulan untuk mempersiapkan di venue-venue di negara tuan rumah ya. Di Spanyol gitu. Ya enggak apa-apa lah, enggak setahun juga kalau misalkan seperti ini. Ya, misalkan udah bikin petisi nih, nanti kan dari pihak Amerikanya meminta maaf dan juga segala macam. Jangan ada itu bohong aja. Iya, itu bullshit itu. Ngejar senjata besoknya dibom malah. Iya. Nah, makanya meskipun waktu itu kan kita tahu ada tragedi El Mencho ya, bos kartel di Meksiko meninggal, itu kan Presiden Meksiko langsung speak up bahwa tenang saja untuk pagelaran Piala Dunia kita bisa menjamin keamanannya. Tapi kan apa ya, itu kan statement yang belum kuat karena situasinya juga masih panas gitu, Sen. Jadi lebih baik negara-negaranya mending ikut petisi mundur ya atau pindah negara ya, Sen ya. Iya, soalnya ini yang korbannya itu ya kepala negaranya sendiri gitu, yang meninggalkan kepala negara dari Irannya sendiri akibat serangan kemarin ya. Betul. Ini kan ya sebuah deklarasi perang ya, karena memang sudah perang. Oh iya, sudah perang. Ini bahaya banget, tapi dari kejadian-kejadian ini gue tahu ini tuh salah satu capernya Donald Trump. Bisa jadi ya. Sebelum Piala Dunia dia bikin perang dulu, udah perang. Ketika Piala Dunia dia ngasih gencatan senjata, pengen dapat Nobel perdamaian. Oh, bisa jadi. Sebenarnya Piala Dunia 2026 itu banyak dominan unsur politiknya ya kalau kayak gitu ya. Betul. Padahal kalau misal kita berkaca ya, mungkin venue-venue di Piala Dunia sebelumnya mungkin masih ada ya. Apakah tidak sebaiknya bisa diulang lagi di Qatar ya? Tapi pihak-pihak negara lain juga kan belum ngasih opsi untuk pemindahan ini tuan rumah Sen. Tapi ya Spanyol lah yang paling siap ya. Menurut gua paling enak sih di Spanyol. Karena nggak jauh beda dari Amerika juga ya. Kesiapan venue-nya ya. Iya, maksud gue tuh lebih enak di Spanyol karena mereka tuh negara yang memang siap untuk mengadakan sebuah turnamen gitu. Mereka memiliki stadion-stadion besar ya karena banyak klub besar di sana gitu. Dan juga segala macam. Kan kalau misalkan pindah ke Spanyol ya mungkin ada kerugian dari FIFA-nya sendiri ya. Iya pasti lah Sen. Tapi kalau seperti ini bisa-bisa
banyak banget yang mundur gitu. Nah, mungkin FIFA kan pasti berat karena sponsorship apa segala macam ya. Memang udah ditentuin ada di Amerika Ya kan. udah dibayar semua lah. Iya, udah dibayar semua lah. Tapi kan belum bereaksi nih, masih tetap keke di Amerika. Ya mungkin akan dipertimbangkan kembali ketika para peserta dari Piala Dunia itu sendiri yang ngusulin buat pindah. Kan mungkin pasti akan diambil suara mayoritas kan. Kalau misal 80% ibaratnya mengkudeta untuk mundur gitu ya. Kalau tetap dilanjutin di Amerika ya itu kan jadi pertimbangan juga buat FIFA kan harusnya ya. Tapi tenang saja, presiden kita kan mengajukan diri untuk mendamaikan Amerika dan Iran. Bener. Ya. Turun tangan. Prabowo ingin turun Bener. tangan. Sampai ada komen yang lucu banget Dan. Kan Pak Prabowo kan ingin mendamai kayaknya. Ada yang komen seperti ini. Ibaratnya Ade Rai sama John Cena mau gelut dipisah sama Ucok Wabah. Enggak, kayaknya tujuan Prabowo tuh gini, datang ke Iran, udah nih, Iran nggak bakal diserang lagi, mundur aja tapi gantinya kita. Bisa jadi. Yang masih Piala Dunia. Wah, itu ramalan sih. Tapi gue jadi kepikiran anjir. Apa jangan-jangan ya jalur undangan, jalur wildcard. Ya, jalur undangan. Harusnya kalau misalkan Iran mundur ya nanti ya di playoff AFC-nya kan. Iya. Juga kan yang masuk tuh juara 1 2 3 4 ya. Iya, ya berarti juara 5-nya ya kalau juara satunya. Ya enggak, kan enggak ada juara 5. Iya. Soalnya kan nah, kalau AFC kan langsung ke ini, langsung semifinal kan. Itu jadi wildcard pasti jalur undangan. Apakah ini konspirasi gimana caranya supaya Indonesia ini Prabowo tiba kesempatan emas nih langsung udah nggak bakal diserang tapi sini tiket Piala Dunianya. Nah mungkin itu udah tos-tosan sama Donald Trump ya. Waduh, terus ingat ya lagi dekat kan. Ini Prabowo, gimana nih 16 gue nggak lolos Piala Dunia, tenang. Nanti gue akan punya skema. Gue pikirin lah skema gimana caranya Indonesia masuk. Awas nih kalau misalkan Iran masih tetap pengen mengikuti orang yang lain. Ya apa ini? Apa Kurakau ya? Waduh, bahaya buat negara-negara kecil kan dibombardir. Kurakau kan banyak darah Indonesia itu kan, banyak orang Jawa, banyak orang Suriname. Wah ini tapi kita ikut prihatin ya. Tetapi kan ketika postingan ini dipublish sama pihak FIFA-nya belum ada respon dari negara-negara partisipan Piala Dunia lainnya sih. Iya, kalau misalkan Piala Dunia tetap dilanjutkan, ini banyak sekali nanti kita lihat penonton bayaran pasti. Karena kalau misalkan orang Iran asli mau ngapain nonton ke Piala Dunia, ke Amerika, sedangkan mereka yang membunuh pemimpin negara kita kan. Iya, pasti. Ini ya kan banyak yang kecewa pasti kan itu. Ini kurang, menurut gua Piala Dunia paling gagal. Karena ini ya konfliknya soalnya tidak seperti konflik internal di Piala Dunianya seperti kemarin-kemarin kan itu gara-gara banyak pekerja yang mati ketika membangun stadion segala macam. Ini gara-gara konflik antar negara. Tuan rumahnya yang bikin konflik lagi kan. Apalagi konfliknya kan ini masalah perang bunuh-membunuh ya. Iya. Nah kalau misalkan Amerika bukan tuan rumah nih, misalnya pindah Spanyol, Amerika nih kan ikut Piala Dunia, ribut kan sama Iran. Nah, ketika Piala Dunia dipersatukan itu nanti di Piala Dunia. Nah, betul harusnya ya. Iya, nah pihak netralnya kan Spanyol yang jadi tuan rumah. Ini mah yang jadi tuan rumahnya yang nyerang kan. Bener. Aneh anjir. Kalau kayak gitu kan nanti Pak Prabowo ke Spanyol ya, namanya di Spanyol. Iya. udah. Tapi gue tuh kadang mikir apakah ini juga alasan Messi nggak mau bermain di Argentina? Gak mau bermain di Piala Dunia alasan dia kan karena nggak bugar dan juga segala macam. Mungkin dia punya info A1 juga ya. Mungkin punya karena info Messi juga kan salah satu yang menolak bertanding melawan Israel. Iya, betul. Itu bisa jadi sih. Mau gimana pun, mau juaranya siapapun Piala Dunia di edisi kali ini tuh gagal banget. Nah, betul sih. Takutnya juara Piala Dunia ini kayak dulu Bayern Munchen Siktapel karena Covid. Jadi kan kayak euforianya nggak ada ya. Nah, kalau Piala Dunia ini tetap dipaksakan dan dari awal saja udah kisru kayak gini, takutnya siapapun yang juara itu nggak dapet euforianya sih. Jadi orang nggak peduli gitu kan. Nggak sakral lagi si Piala Dunia ini kan. Ya, mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya ya, karena mungkin ini masih berkaitan nih. Jadi ini datang dari Qatar ya. PSSI-nya Qatar mengumumkan bahwa mereka menunda semua turnamen, kompetisi dan pertandingan mulai hari ini sampai pengumuman lebih lanjut. Finalisima antara Argentina versus Spanyol yang seharusnya bermain di tanggal 27 Maret berkemungkinan terkena dampak ditunda. Waduh, ini finalisima juga udah ini hasilnya.
udah kena dampaknya duluan ya. Padahal kan episode kemarin kita ngebahas tiketnya ludes dalam waktu 2 jam ya, ujung-ujungnya ya pasti bakal di refund. Iya, di refund deh. Anak paling nanti mau refund atau nunggu sabar ganti ini tuh schedule. alasan penundaannya belum dijelaskan alasannya kenapa Qatar menunda laga kompetisi internasional. Mungkin karena memang Iran bagian dari Timur Tengah, mungkin bisa menghargai itu mungkin bisa jadi ibaratnya. Wah, betul, solidaritas tetangga lah ya ibaratnya ya. Menurut gua enggak. Kan siapa Khamenei siapa nama pemimpin Qatar pemimpin Iran yang meninggalnya tuh. Gua lupa lagi. Dia kan memulai perang tersebut gara-gara Qatar, Arab diem aja atas kejadian di Palestina kan. Ingat kalian itu negara-negara Muslim, negara Muslim kalian itu diserang. Bahkan kan statement terakhir dia itu kan, ingat bukan saya yang memulai perang dan saya satu-satunya orang Muslim yang memerangi ketidakbenaran katanya di saat semua teman-teman Muslim saya diam. Betul, ada zolimi Qatar, ya Qatar aja memiliki sekarang kan Timur Tengah berani invest uang ke sepak bola. Ya kalau misalkan harus ngomongin konspirasi ya mereka sudah terpapar sama orang-orang barat gitu. Bahkan dimana lebih berat ke ini Amerika ya kalau dari Qatar sendiri ya. Iya, bahkan Arab Saudi sendiri. Iya, Arab Saudi sendiri juga sama. Bener. Udah nggak ada identitas. Tapi itu masih konspirasi ya. Soalnya konspirasi. Kan pengumuman resminya belum diumumkan mengapa Qatar itu memilih menunda semua agenda-agendanya. Sedangkan kan kita tahu Qatar harusnya lagi ngegenjot banget nih untuk pariwisata lewat sepak bola. Iya, betul. Ini malah ditunda. Apalagi sekarang mau finalisima. Dan tiketnya sudah habis. 2 jam langsung habis. Pengen nonton Yamal versus Messi kan. Kalau sampai ditunda ya nanti juga emang bener ya. Ketika gejolak politik global ini memanas ya ngaruh juga ke sepak bola ya mungkin jangankan para penontonnya ya pemainnya juga kan main jadi deg-degan gitu ya nggak leluasa gitu. Dan gua khawatirkan tuh jadi ketika nanti Piala Dunia negara-negara yang diserang oleh Amerika yang memiliki dendam pribadi gitu. Mereka datang sebagai supporter tapi setelah di Amerika mereka membuat kerusuhan. Takutnya seperti itu. Apalagi kalau ada jihad-jihad bom bunuh diri kayak gitu kan. Iya kan gitu. Takutnya Allah Akbar nih Trump takut lagi. Iya, Allah Akbar bener. Takutnya tuh datang ngakunya jadi supporter di sananya bikin ricu yang takutnya kan yang tidak bersalah malah ikut-ikutan malah jadi jangan sampai jadi Piala Dunia berdarah ya. Iya. Kita kan takutnya itu doang karena memang ya nyawa lebih penting dari apapun kan. Iya. Jangan sampai sih ya harapan kita semoga aja nanti ada jalan tengahnya ya karena Prabowo jalan tengahnya udah. Kalau misalkan udah pada nurut kan. Kan seperti pemimpin negara tuh heran. Kenapa sih Pak Prabowo ingin mendamaikan semuanya? Yang pertama, saya mencintai perdamaian. Yang kedua, saya ingin masuk Piala Dunia. Imbalannya itu. Bener. Oh gitu, gampang. Lobi langsung ke Iran ya ibaratnya ya. Anjir, dari ketua PSSI Jadi nanti nggak apa-apa Indonesia masuk Piala Dunia kan negaranya udah pas, udah fun match aja. Iya, fun match aja Fun match. Jadi sebelum Piala Dunia dimulai itu fun match Indonesia dulu main. Bener, ibaratnya nanti Iran itu genjatan sembako ya. Udah kita kayak kasih suplai beras nih. Jangan ini lagi ribut lagi. Nah, kita lanjut lagi aja sih ya. Ini kita di topik terakhir nih. Ini datang dari Pep Guardiola ya. Jadi Pep Guardiola berbicara mengenai pemain yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada pemain yang berpuasa karena Ramadan. Mengapa harus disoraki ketika pertandingan dihentikan selama 1-2 menit? Kita harus menghormati agama. Kita hidup di dunia modern, yang terpenting adalah saling menghormati setiap keyakinan. Apa masalahnya? Wah, ini keren banget sih statementnya Pep. Ini Pep tuh berstatement karena ketika jeda untuk buka puasa 1-2 menit, Manchester City di laga kemarin melawan Leeds ya. Dan supporter Leeds-nya itu menyoraki pemain-pemain yang buka puasa tersebut karena dari sisi supporter tuh ya lagi panas gitu, Leeds lagi berusaha untuk ngejar ketertinggalan gitu kan, karena ya mereka lagi ketinggalan dan akhirnya kalah, makanya kan mereka seperti itu gitu. Bener. Sedangkan peraturan untuk memberhentikan pertandingan untuk berbuka puasa itu kan datang dari PSSI-nya Inggris sendiri. Iya kan, betul. Bahkan sebelum liganya dimulai juga regulasinya udah ada kan. Udah ada. Dan sebenarnya kan ini udah dari tahun-tahun lalu. Iya, kan, udah. Itulah tim yang baru naik ke Premier League. Leeds kan baru naik ketika Raphinha ada di situ kan. Betul. Sebelumnya kan mereka di divisi 2 terus. Bener, ibaratnya
klub sekecil itu berisik banget. Iya. Cuma bisa ngejual Raphinha aja bang. Iya benar ibaratnya. Bisa ngejual Raphinha dan sekarang nggak jadi apa-apa Leeds United. Benar ibaratnya sangat disayangkan emang benar dari Pep ibaratnya ya kita harus tetap menghargai agamanya para pemainnya apalagi kan kecuali kalau nggak ada aturan sebelumnya. Iya, nah baru gitu kan. Iya, bahkan kalau belum ada peraturan sebelumnya kan ketika peraturannya belum ada tuh jadi pinter kan banyak pemain muslim tiba-tiba cedera. Untuk bahkan bukan pemain muslim. Bukan pemain muslim merasa cedera dulu supaya teman-teman yang Islamnya muslimnya itu bisa berbuka puasa gitu kan. Sama yang kemarin terjadi kiper atau di Liga La Liga kalau nggak salah ya di Liga Jerman. Liga Jerman ya. Iya. Yang mudah-mudah cedera. Untuk minum dulu. Iya teman-temannya pada buka. Tapi itu kan justru indahnya sepak bola di Premier League sendiri karena kan nggak kayak liga-liga yang lain justru Premier League ini kan aware ya peduli juga sama pemain muslim karena mungkin dari jumlah juga banyak kan pemain muslim yang berlaga di Premier League. Fans itu harus mikir kan Premier League itu menerima LGBT di mana separuh orang Inggris juga menolak LGBT gitu kan. Jika kalian juga melakukan seperti itu ya untuk muslim juga ya udah jangan dipandang rasisme dan juga segala macam gitu karena memang kalian juga kan berpikir pasti sepak bola itu ruang untuk semuanya kan. Iya untuk semuanya termasuk orang Islam juga gitu. Apalagi sekarang banyak banget orang Islam di Inggris apalagi kan peran pemain penting ya ibaratnya ya kayak di Liverpool ada Muhammad Salah ada Ekitike itu kan starter bukan pemain Islam cadangan gitu kan. Kemudian di MU ya ada Ahmad ada banyak banget Mazraoui banyak sama Diallo Mazraoui sama Mbeumo apa segala macam banyak di City juga kan sama ya. Iya apalagi City harus sholat Jumat terus ya. Iya udah 3 tahun kan udah 3 tahun ternyata sholat Jumat di Etihad Stadium tuh udah berjalan 3 tahun ini karena dulu kan Yaya Toure, Edin Dzeko kan banyak tuh Samir Nasri kan banyak juga ya. City sukses. Bener. 3 tahun terakhir City makanya juara champion. Coba Arsenal di Old Trafford kayak gitu. Iya bener. Nah ini coba adain data statistik ibaratnya jumlah ibadah yang dilakukan di stadion mungkin kayaknya yang paling banyak itu di stadionnya Manchester City ya. Jadi faktor tempatnya sering dijadiin tempat sholat jadi gacor anjir. Harusnya Arsenal tuh nyontoh hal tersebut gitu. Bener karena kan kalau siapa tahu kalau misalkan mau cocok logi kan. Iya cocok logi bener. Ya kalau mau kayak gitu lebih baik datangin pemain muslim sebenarnya. Karena kan kalau dulu kan ada Ozil dulu kan banyak banget di era-era gue juga lupa nama-namanya ya Samir Nasri juga kan termasuknya di situ kan. Bakari Sagna kan muslim juga. Kalau sekarang kan jarang nggak ada malah ya kalau sekarang ya untuk Arsenal sendiri pemain muslim ya. Nggak ada. Bener harusnya top up pemain muslim 3 minimal bisa berkah. Ada sih gue mau saranin satu ya yang kayaknya wiridnya tuh hebat lah zikirnya hebat Mama Gufron. itu mah jadi jimat di bench kan jadi jimat pasti ya. Nanti ini apa jadi kan, kayak kemana anjir official Instagramnya Borussia Dortmund ini ngapus stadion di Signal Iduna Park apa bannernya Mama Gufron gede banget. Gue kira video meme, video apa official aslinya Borussia Dortmund. Iya benar-benar. Aduh kocak banget ya. Nanti ibaratnya backsoundnya tuh backsound Mama Gufron ngobrol sama semut. Bayangin sekelas Bayern Munchen ya. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ya. Bener. Tapi ya tetap nggak valid karena kalah. Iya kan, iya benar sebelum laga melawan Munchen bikin itu tuh kalah karena nggak valid. Cobalah Arsenal bawa Mama Gufron. Ibaratnya nanti jangan-jangan Premier League akan ada klinik kan, kayak ibaratnya ditaburin pasir ke gawang, siramin air ke gawang. Misalkan Arsenal bener mau datengin Mama Gufron dan ternyata juara, nanti orang-orang seperti Gus Samsudin laku lagi. Terus siapa yang es kopi itu laku anjir direkrut. Nanti kiper tuh latihan tenaga. Ada satu lagi Manchester United bukan Gus Samsudin bukannya lain. Siapa? Dimas Kanjeng. Menggandakan uang, menggandakan poin. Enggak menggandakan uang. Oh iya, utang tadi bener-bener. Caranya apa meeting ya? Manajemen meeting gimana caranya? Pada diem coba. Terus ada satu yang ngadengin gimana kalau kita datangin Dimas Kanjeng. Terus maksudnya gimana? Nanti tunjukin PowerPoint-nya tuh. Profilnya Dimas Kanjeng apa segala macam ide bagus. Iya, hebatnya Dimas Kanjeng kan. Jadi ketika di penjara juga bahkan beberapa polisi masih percaya. Iya betul. Kemudian setelah keluar masih disambut.
Bener. Yang nyambut tuh santri-santrinya ada DPRD. Iya Kan berarti mungkin bener ya. Mungkin bener ya. Mungkin coba Manchester United coba aja ambil. Apakah valid buat pound sterling ya? Enggak, Kak, kalau misalnya kok gagal. Sorry Pak Jin, saya nggak ngerti bahasa ini. Artinya rupiah. Jin saya diorderin segini kan jumlah rupiah kan banyak ya. Diorderinya cuma 10 juta, pound sterling paling dapat berapa? Gak ngerti exchange itu misalkan jadi ke sana jinnya yang capek. Biasanya cuma 20 juta dikit aja. Terus nanti jinnya tuh googling Sen 422 juta pound sterling berapa rupiah. Kalau banyak diundur dulu lah. Diundur dulu, waduh. Nyari jin yang lain borongan. Borongan kayak terlalu banyak kan. Datang lagi ke Dimas Kaning ya, bos kayaknya kalau segitu nggak sanggup bos, sebenarnya energinya harus kuat ini kan. Coba kamu hiring lagi. Hiring lagi ada temen coba bawa temen kamu ya. Terus udah bawa 10. Waduh 10 kebanyakan, dikurangin lagi setengah. Jadi proyek kayak gitu pesugihan. Ya. Bener. Mungkin nggak usah jauh-jauh ke sana lah, nggak usah jauh-jauh ke Inggris. Timnas aja dulu. Kan Indonesia tuh orang-orang yang paling aktif kan mendukung masalah-masalah global seperti ketika masalah Palestina kan yang ada 100 dukun santet kirim rudal ke Israel. Bener. Kirim setan. Kata muslim kan, ya kasihan setannya kok jadi urusan saya. Yang perang siapa itu rudal dari dukun Indonesia ada soalnya kan kita juga mempercayai untuk sepak bola kan. Kan kalau di Tarkam itu kan kental banget kan. Kliniknya kental banget. Bahkan nggak usah Qatar. Maroko aja kemarin kan. Aduh nggak ada jimat dan juga segala macam. Kan berarti di Eropa dunia internasional juga masih percaya seperti itu. Masih ada percaya juga bahwa orang-orang pintar dari Indonesia nih orang-orang keblinger. Berarti nanti julukan setan merah itu valid ya, emang beneran jadi setan merah. Setannya dari Mama Gufron sama Dimas Kanjeng anjir. Ini ada-ada aja nih. Ya, kalau itu terjadi ya seru. Seru banget Premier League ya, karena emang nuansa Islamnya udah kental banget. Ya sisi gelap dari Islam kan dunia klinik. Mereka itu kan. Nanti juru selamatnya satu yang punya banyak duit datengin pesulap merah. Oh bener, pesulap merah. Dibongkar dari itu didatengin sama federasi PSSI-nya Premier League ya. Jadi detektif anjir. Udah ada yang mau dibahas lagi nggak nih? Mungkin udah ya. Jadi untuk episode kali ini sudah kita bahas semuanya sudah kita bahas. So buat teman-teman kalau punya opini atau mau berargumen boleh berargumen di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini. Coba komen siapa yang setuju sama Gufron ke MU. Komen ya kalau banyak-banyak ya. Siapa tahu aspirasi kalian didengar. Nah, kalau misalnya yang komen banyak kita buat petisi. Nah, kita buat petisi nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya ya. Kita kirim langsung benar-benar kita apply langsung ke MU anjir. So thank you banget jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.